Om Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu dalam renungan pada hari ini dalam ibadah keluarga. Saya Pendeta Sabta Baralas Utama Siagian bersama dengan Bapak Ibu, baik yang di rumah, yang mengikuti program acara ini secara online. Kiranya damai sejahtera sukacita menyertai Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Allah, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Malam hari ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bersabdalah ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dalam Lukas pasal 7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Di mana perikopnya berbicara tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi kukatakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita mau belajar bersama dalam ibadah keluarga, yaitu kita belajar dari perwira Kapernaum. Mungkin ibu bapak bertanya, "Kenapa Pak Pendeta kita mau belajar dari perwira Kapernaum? Masih banyak contoh-contoh yang lain yang kita lihat sangat begitu hebat, sangat begitu heroik. Kenapa kita belajar dari seorang tentara penjajah yang menjajah wilayah Yahudi? Kita mau belajar dari perwira Kapernaum ini." Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya pesan firman Tuhan menyapa kita bahwa ada nilai-nilai baik dari orang yang bukan Yahudi sekalipun. Dia adalah perwira Kapernaum. Pelajaran apa yang mau kita dapatkan dari perwira Kapernaum? Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perwira Kapernaum itu hidup dalam kasih. Perhatikan di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di situ dikatakan, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Dan di ayat yang ketiga di situ dikatakan, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang-orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perwira Kapernaum ini hidup dalam kasih. Apa buktinya? Dia punya seorang hamba, bukan saudaranya, bahkan beda negara.
Tetapi perwira Kapernaum ini sangat menghargai hambanya. Hambanya sedang sakit keras dan nyaris mati. Seharusnya perwira Kapernaum itu kalau ingin berpikiran cepat, kalau tidak memiliki hati nurani, biarkanlah perwira itu mati. Karena itu orang lain, bukan saudaranya, dan masih banyak lagi hamba-hamba yang lain yang dia dapatkan. Tapi itu tidak dilakukan oleh perwira Kapernaum. Apa yang dilakukan oleh perwira Kapernaum? Dia berusaha keras supaya hambanya itu sembuh. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perwira Kapernaum ini memiliki kasih yang nyata, bukan no action talk only, tapi kasih yang nyata. Ia mengasihi hambanya yang sakit keras dan hampir mati. Dan perwira Kapernaum itu tahu kepada siapa dia datang, kepada siapa dia berharap. Perwira Kapernaum itu sangat peduli terhadap anak buahnya atau hambanya. Dia menyuruh tua-tua untuk memanggil Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus mampu dengan iman bagi perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum itu yakin bahwa Yesus memberikan solusi terhadap masalah yang dialami oleh hambanya tersebut. Ibu bapak saudara-saudaraku, ini bukti konkret. Perwira Kapernaum ini, walaupun yang sakit hambanya, dia tidak pernah menganggap rendah, dia tidak pernah menganggap enteng. Dia punya kasih yang tulus, kasih yang nyata. Dia peduli terhadap hambanya, supaya hambanya itu lekas sembuh. Dia memanggil Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini suatu pelajaran bagi kita tentang bagaimana cara kita mengasihi. Mungkin kita hanya mengasihi keluarga kita, istri kita, suami kita, atasan kita. Tapi kita lupa terhadap mereka yang papa, terhadap mereka yang miskin, terhadap mereka yang susah. Perwira Kapernaum tanpa ada batas, dia mengasihi dengan tulus. Ketulusan hati perwira Kapernaum perlu kita pelajari. Pelajaran yang pertama yang mau kita dapatkan pada hari ini, yaitu kasih yang tulus yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perwira Kapernaum sudah membuktikan itu. Dia sangat mengasihi hambanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mau kita pelajari dari perwira Kapernaum ini? Perwira Kapernaum tidak bersikap sewenang-wenang. Perwira Kapernaum bersikap dengan sungguh-sungguh. Perhatikan di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat. Mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia telah mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Ibu bapak saudara-saudaraku, perwira Kapernaum ini adalah perwira penjajah. Bagaimana seorang penjajah biasanya menindas, mendiskriminasi. Tetapi perwira Kapernaum ini tidak. Dia membangunkan rumah ibadah orang Yahudi, sehingga orang Yahudi sangat-sangat terharu dan sangat-sangat memperhatikan perwira Kapernaum ini. Ibu bapak, perwira Kapernaum ini punya power, punya kekuasaan. Dia bisa melakukan segala sesuatu, apalagi di negeri jajahannya, dengan sewenang-wenang, dengan semau-mau dia. Tapi itu tidak dilakukan. Pendekatan teritorial yang begitu luar biasa, merangkul yang tua, merangkul yang muda, menghormati tokoh agama, menghormati tokoh masyarakat. Itu yang dilakukan oleh perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum suka menolong. Buktinya, ia membangun rumah ibadah Yahudi. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran yang berharga adalah kita harus bisa menjadi berkat dimanapun kita berada.
Perwira Kapernaum menjadi orang yang menjadi berkat dimanapun ia berada. Menjadi orang yang bermanfaat bagi semua orang. Itu sudah dibuktikan, itu sudah dilakukan oleh perwira Kapernaum. Bagaimana dengan kita? Acap kali Bapak Ibu kita temukan, mungkin teman kita, saudara kita, dulunya biasa saja. Oleh karena jabatan dia berubah. Banyak sekali perubahan yang ditemukan. Sehingga orang-orang mengatakan dia sombong. Mungkin karena jabatan, mungkin karena kekayaan, merubah pola pikirnya, merubah tindakannya. Tapi bagaimana dengan perwira Kapernaum? Dia punya power, tapi dia tidak sewenang-wenang. Dia punya kuasa, tapi dia tidak menindas. Dia punya kemampuan, tapi dia mau berbagi rasa, berbela rasa, dan juga hidup dalam kerukunan, bertoleransi satu dengan yang lain. Pelajaran yang berharga dalam ibadah kita, dalam ibadah keluarga ini, saudara-saudaraku. Ketidaksewenang-wenangan yang dilakukan perwira Kapernaum menginspirasi kita, supaya kita juga kepada yang papa miskin, kita tidak bersikap sewenang-wenang, tapi kita mau merangkul mereka. Kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita, dimanapun kita berada, saudara-saudaraku. Pesan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Perwira Kapernaum itu hidup dalam kerendahan hati. Rendah hati. Kita lihat di ayat yang ke-6 dan yang ke-7, saudara-saudaraku. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita terinspirasi dari sosok perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum hidup dalam kerendahan hati. Dia mengatakan jangan bersusah-susah sebagai bentuk kerendahan hati. Dan perwira Kapernaum mengatakan diriku tidak layak. Ibu bapak saudara-saudaraku, apa benangnya, apa benang merah bagi kita? Sesungguhnya kita tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi kita layak di hadapan Tuhan karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau belajar dari perwira Kapernaum. Punya jabatan, punya kekuatan, punya power, tapi tidak membuat dia menjadi sombong. Namun dia memiliki kerendahan hati. Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati, tapi Tuhan tidak berkenan kepada orang yang sombong. Ibu bapak saudara-saudaraku, hari ini kita diingatkan jabatan adalah sebuah amanah. Mari amanah itu kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Yang keempat, ibu bapak saudara-saudaraku, apa yang mau kita dapatkan dari perwira Kapernaum ini? Perwira Kapernaum ini percaya akan kuasa Yesus Kristus. Kita perhatikan apa kata Yesus terhadap perwira Kapernaum itu. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak, ia mengikuti dia. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Ibu bapak saudara-saudaraku, perwira Kapernaum percaya Yesus sanggup menyembuhkan hambanya, dan itu betul terjadi. Iman yang besar. Dia bukan orang Yahudi. Dia tentara penjajah. Tapi Yesus kagum terhadap imannya. Iman dinyatakan dengan perbuatan. Benar apa yang dikatakan dalam Yakobus. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jangan kita mengatakan saya orang Kristen, saya aktivis gereja. Ternyata hidup kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Tidak ada gunanya saudara-saudaraku. Perwira Kapernaum tidak mau menjadi batu sandungan buat orang lain. Tidak merasa dia rohani. Dia mengatakan aku tidak layak. Namun kita menemukan saudara-saudaraku, orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, orang yang menyebut dirinya sebagai aktivis gereja, memiliki kesombongan rohani yang begitu besar. Malu dan malu kita terhadap sosok perwira Kapernaum ini.
yang memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dan yang paling terpenting, dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan hambanya tersebut. Pada malam hari ini saudara-saudaraku, 4 bagian ini menyapa kita dan menguatkan agar kita terus berpegang teguh kepada Kristus. Di masa-masa pandemi COVID-19 yang begitu besar, tangan Tuhan yang besar itu akan menolong kita. Di sisi lain kita juga harus menjaga prokes dengan sebaik mungkin. Tetap berharap, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat malam, saya Pendeta Sabta Siagian. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih kebenaran firman-Mu telah menguatkan, menyapa, meneguhkan kami. Biarlah kami semakin dikuatkan, kami mau belajar dari perwira Kapernaum tersebut. Jadilah kami berkat, jadilah kami contoh bagi semua orang. Inilah kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sampai bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.